Final Panas Asen Cepu 23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno baru saja usai. Ribuan supporter Indonesia masih larut dalam duka setelah gol tunggal Nguyen Kong Phuong membuat Vietnam keluar sebagai juara. Namun di balik kekalahan itu, muncul kabar mengejutkan. Sang pelatih Garuda Muda, Gerald Van den Burg, dipastikan tak akan memimpin timnas U23 Indonesia di ajang SEA Games 2025 mendatang. Benarkah ia dipecat? Atau ada alasan lain? Dan bagaimana reaksi media Vietnam atas absennya sang juru taktik di turnamen berikutnya? Inilah fakta lengkapnya, hanya di Cek Fakta. Media Vietnam. Pelatih timnas U23 Indonesia Gerald Van den Burg tak bisa balas dendam di SEA Games 2025. Media Vietnam menyebut pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Van den Burg, tak akan bisa membalas dendam kepada timnas U23 Vietnam di SEA Games 2025 usai kekalahan 0-1 pada final Asen Cepu 23 ke 2025. Gol tunggal Nguyen Kong Phuong di menit ke-37 pada laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUJBK, Selasa 29 Juli tahun 2025 lalu, mengantarkan Vietnam ke podium juara. Sayangnya, pada SEA Games 2025 yang akan digelar Desember mendatang, Van den Burg tidak akan menangani timnas U23 Indonesia. Media Vietnam pun kaget mendengar kabar tersebut. Bahkan beredar kabar pelatih asal Belanda itu telah dipecat. Kabar pelatih Gerald Van den Burg kehilangan pekerjaannya setelah final Asen Cup U23 2025. Pelatih Belanda itu tak akan memimpin timnas U23 Indonesia di SEA Games ke-33 yang akan diselenggarakan di Thailand. Tambahnya, meski begitu, Soha kemudian mengungkapkan Van den Burg tak dipecat karena timnas U23 Indonesia kalah dari Vietnam. Pelatih Gerald Van den Burg absen dari SEA Games ke-33 adalah karena terkait urusan kontrak, tulis media tersebut. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSIA) hanya menunjuk Gerald Van den Burg untuk Asian Games Cup U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Lanjutnya, sebelumnya, Gerald Van den Burg sudah mengungkapkan dirinya tak melatih timnas U23 Indonesia yang akan berlaga di SEA Games ke-2025. Saya diberitahu bahwa SEA Games bukan turnamen yang akan saya tangani, ujarnya usai laga final Asen Cup U23 2025. Ia pun mengatakan dirinya akan fokus untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan dilakoni di Sidoarjo, Jawa Timur, September nanti. Tetapi saya akan fokus pada turnamen berikutnya, yaitu kualifikasi Piala Asia U23, ujarnya. Saya akan berusaha untuk meraih kemenangan di turnamen tersebut, lanjut Van den Burg. Cekot Tait Jakarta. Kekalahan menyakitkan timnas U23 Indonesia dari Vietnam di final Asian Cup U23 2025 belum sepenuhnya reda dari benak publik tanah air. Apalagi, kekalahan itu terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUJBK rumah sendiri di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik Garuda Muda. Gol semata wayang dari penyerang Vietnam, Nguyen Kong Phuong, menjadi mimpi buruk yang membungkam euforia nasional. Namun, drama ternyata belum usai. Beberapa hari pasca final, media Vietnam mengangkat isu lain yang tak kalah menggemparkan. Gerald Van den Burg tidak akan lagi menangani timnas U23 Indonesia di SEA Games ke-2025. Sebuah kabar yang membuat banyak pihak terkejut, bahkan di Vietnam sekalipun. Vietnam tak akan ada balas dendam di Thailand. Media Vietnam seperti Soha VN menyebut bahwa tidak adanya Van den Burg di ajang SEA Games mendatang menutup peluang balas dendam Indonesia atas kekalahan di final Asen Cup U23. Mereka bahkan menyinggung kemungkinan pelatih asal Belanda itu dipecat oleh PSSI. Pelatih asal Belanda, Gerald Van den Burg, dikabarkan kehilangan pekerjaannya setelah final Asen Cup U23 2025. Tulis Soha VN. Ia tak akan memimpin timnas U23 Indonesia di SEA Games ke-33 yang akan digelar di Thailand. Kabar ini lantas berkembang liar di komunitas supporter dan media sosial. Banyak yang mempertanyakan apakah ini konsekuensi dari kegagalan Van den Burg di final, atau justru ini bagian dari skenario yang sudah dirancang PSSI sejak awal.
bukan dipecat, melainkan kontrak sementara. Meskipun muncul narasi pemecatan, kebenarannya sedikit berbeda. Van den Burg tidak dipecat, justru sejak awal ia memang ditunjuk hanya untuk 2 turnamen saja, Asian Cup U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Hal ini dikonfirmasi oleh pihak internal PSSI, serta pernyataan langsung dari Van den Burg usai laga final. "Saya diberitahu bahwa SEA Games bukan turnamen yang akan saya tangani," ujar Van den Burg kepada wartawan. "Tetapi saya akan fokus pada turnamen berikutnya, yaitu kualifikasi Piala Asia U23. Saya akan berusaha untuk meraih kemenangan di turnamen tersebut." Pernyataan ini menegaskan bahwa ketidakhadiran Van den Burg di SEA Games bukan karena hasil buruk melawan Vietnam, melainkan karena struktur kontrak yang sudah ditentukan sejak awal kerjasama. Media Vietnam terkejut dan sedikit sinis. Kejutan ini menjadi headline di sejumlah media Vietnam. Beberapa di antaranya bahkan menyiratkan bahwa keputusan ini menunjukkan ketidakstabilan manajemen tim nasional Indonesia. Walaupun mereka juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut bersifat administratif dan bukan karena performa murni. Media Vietnam juga menyentil bahwa Van den Burg telah memberikan gebrakan besar di Piala AFF U23 2025, meskipun gagal di final. Mereka menyoroti bagaimana Indonesia tampil lebih terorganisir, lebih disiplin, dan bahkan bisa menyingkirkan Thailand dengan gaya main Eropa yang efisien. Publik Indonesia terbelah. Di Indonesia, reaksi atas kabar ini sangat beragam. Sebagian besar fans menganggap Van den Burg layak diberi kesempatan lebih lama, terutama setelah membawa Indonesia ke final turnamen U23 terbesar di kawasan. Namun, sebagian lainnya justru menyambut baik perubahan ini. Mereka menginginkan pelatih lokal atau pelatih yang lebih fokus jangka panjang, terutama untuk pembinaan usia muda menuju Olimpiade atau Asian Games. Siapa pengganti Van den Burg di SEA Games 2025? Hingga artikel ini ditulis, PSSI belum mengumumkan siapa pelatih yang akan memimpin Garuda Muda di SEA Games ke 2025. Namun, beberapa nama sudah mulai diperbincangkan. Pertama, Indras Jafri. Pelatih langganan timnas kelompok usia ini kembali menjadi kandidat kuat. Ia punya pengalaman membawa Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 dan sudah terbiasa dengan atmosfer turnamen Asia Tenggara. Kedua, Nova Arianto, asisten pelatih di timnas senior ini juga disebut-sebut sebagai calon pelatih sementara. Nova punya kedekatan dengan pemain muda dan dikenal memiliki pendekatan taktis modern. Ketiga, pelatih asing baru. Beberapa spekulasi menyebut PSSI tengah menjajaki nama pelatih asing lain yang akan diikat untuk proyek jangka menengah, termasuk SEA Games dan Asian Games ke 2026. Analisis, apakah keputusan ini tepat? Tambah sisi positif, kejelasan kontrak. Van den Burg sejak awal ditugaskan hanya untuk 2 turnamen, jadi tak ada pelanggaran atau pemecatan dadakan. Fokus kualifikasi Asia. PSSI memprioritaskan turnamen yang lebih penting dalam kalender FC. Pengembangan sumber daya manusia pelatih, dengan tidak menjadikan satu orang sebagai dewa pelatih, PSSI membuka kesempatan rotasi bagi pelatih lain. Sisi negatif, kehilangan momentum. Van den Burg sudah mengenal skuad U23. Membawa pelatih baru bisa mengacaukan progres dan chemistry tim. Kesan tidak konsisten. Di mata publik regional, ini bisa menimbulkan persepsi bahwa Indonesia tidak punya perencanaan jangka panjang. Risiko kegagalan SEA Games. Target medali bisa terganggu jika adaptasi pelatih baru tidak mulus. Catatan perjalanan Van den Burg. Singkat tapi berkesan. Gerald Van den Burg, mantan legenda Belanda dan eks-pemain Ajax serta PSV Eindhoven, pertama kali diumumkan sebagai pelatih timnas U23 Indonesia pada awal ke 2025. Dalam waktu singkat, ia berhasil membawa Indonesia ke final Piala AFF U23 2025 setelah menyingkirkan Thailand lewat adu penalti dramatis. Menerapkan taktik pressing tinggi dan sirkulasi bola cepat ala Eropa, memunculkan pemain muda potensial seperti Jens Weven, Raihan Arianto, dan Rio Fahmi sebagai poros permainan. Apa target berikutnya untuk Van den Burg? Fokus penuh di kualifikasi Piala Asia U23. Turnamen ini akan digelar pada September tahun 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.
Indonesia tergabung di grup yang cukup menantang, dan satu-satunya jalan untuk ke putaran final adalah dengan juara grup atau jadi runner-up terbaik. Van den Burg menegaskan ia akan membawa skuad terbaik dan menargetkan lolos ke Piala Asia U23 2026 di Qatar. Kabar tidak dilibatkannya Gerald Van den Burg di SEA Games 2025 mungkin mengejutkan banyak pihak, termasuk media Vietnam. Namun, keputusan ini ternyata bukan didasarkan pada hasil buruk, melainkan pada struktur kontrak dan strategi jangka menengah PSSI. Dengan demikian, isu balas dendam kepada Vietnam di SEA Games tak lagi menjadi tanggung jawab Van den Burg. Namun, jalan Indonesia untuk membalas kekalahan itu masih terbuka lebar dengan pelatih baru, energi baru, dan misi yang tetap sama, meraih kejayaan untuk Merah Putih di Asia Tenggara.